Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama paling utama dan harus diutamakan yaitu segala puji syukur dilimpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tidak ada henti memberikan karunia kepada kita semua. Tentunya kita sebagai umatnya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, para keluarganya, hingga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Anak-anakku sekalian, khususon kelas 8 MTS atau Taufik Kota Bandung yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan meskipun dalam pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mencari ilmu. Tentunya kita selalu diniatkan dalam pembelajaran ini untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari kebodohan. Anak-anakku sekalian, setelah sebelumnya kita sudah membahas dua bab utama untuk di kelas 8, tiba saatnya kita pembahasan yang baru yaitu kelas 8 itu bab ketiga yaitu tentang infak di jalan Allah. Kalau di bab kedua kita membahas tentang infak di jalan Allah berkenaan dengan Al-Quran yaitu sumber hukum yang pertama. Sekarang akan kita bahas dari sisi sumber hukum yang kedua yaitu berkenaan dengan infak di jalan Allah yang akan dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak jelaskan lebih jauh mengenai hadis tentang infak di jalan Allah, tujuan pembelajaran kita dalam pembahasan kali ini yakni kita terbiasa untuk berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, memberikan zakat di jalan Allah. Ya, karena apa? Karena infak di jalan Allah itu merupakan bentuk rasa syukur kita atas limpahan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rezeki, insya Allah kita akan dilipat gandakan. Kita akan lebih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak membelanjakan harta di jalan Allah, artinya tidak berinfak di jalan Allah, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak membaca hadis yang berkenaan dengan infak di jalan Allah. Ya, kalian juga perhatikan ada di dalam buku pegangan siswanya, yaitu hadis pertama tentang infak di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang artinya tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya kedua malaikat berkata, salah satu di antara kedua malaikat itu berkata, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.
Dan yang lainnya berkata, ya Allah hancurkanlah harta ya orang yang kikir. Ya. Jadi setiap hari itu kita dihadirkan oleh Allah itu kedua malaikat berdoa kepada kita, kepada orang-orang yang selalu berinfak, agar dilipat gandakan hartanya. Biasanya kalau misalkan doa dari makhluk Allah yang paling taat, insya Allah akan langsung dikabulkan. Ya, karena kita ketahui malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Ya. Kalau misalkan Allah menyuruh kepada malaikat untuk bersujud dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat, maka malaikat tersebut terus bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena malaikat itu makhluk Allah yang paling taat, subhanallah. Dan kalau misal malaikat yang kedua berdoa, ya, kalau misal berdoa kepada orang yang kikir agar dihancurkan hartanya tuh, maka tunggu azab dari Allah kepada orang-orang yang kikir. Ya. Dari hadis ini kita bisa membedakan mana orang yang berinfak, mana orang yang tidak berinfak alias kikir. Ya, mudah-mudahan setelah kalian membaca atau menghafal atau memahami hadis ini, kalian bisa menilai mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Ya, mudah-mudahan kita terbiasa untuk selalu berinfak di jalan Allah dan selalu menjadi hamba yang bersyukur atas limpahan rezeki yang Allah berikan. Ya Allah. Mungkin itu hadis pertama, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian hadis yang kedua di pembahasan infak di jalan Allah, ini ada hadis yang kedua dari Hakim bin Hizam. Nah, ini sanadnya, ya. Jadi di dalam hadis itu ada 3 bagian, ada sanad, ada matan, dan ada rawi, ya. Kalau sanad itu biasanya diawali dengan kata an, ya, dari. Nah, itu berarti sanadnya Hakim bin Hizam. Nah, itu sanadnya. Kalau misalkan rawi, kalau rawi itu isi dari hadis itu, ya. Seperti di sini dari mulai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqah an dhuhri ghinan wa may yasta'fif yu'ifahu Allah wa may yastaghni yughnihillah. Nah, ini matannya, ya, isi dari hadis itu. Kemudian perawinya, ya, rawi yang meriwayatkannya hadis ini yaitu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kalau misalkan rawi Imam Bukhari dan Imam Muslim, insyaallah sudah tidak bisa diragukan bahwa hadis ini adalah sahih. Artinya hadis yang bisa diterima oleh kita semua, ya. Nah, yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoi, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hadis ini. Yang pertama, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberikan harta, ya, lebih baik daripada kita meminta-minta, daripada kita menerima, ya. Jadi artinya lebih baik kita bersedekah, ya, atas segala limpahan rezeki daripada kita meminta-minta kepada orang lain, ya. Kemudian yang kedua, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, jadi diberikan
misalkan kita menanggung anak yatim, nah berarti mulailah kita memberikan kepada anak yatim tersebut karena dia lebih membutuhkan, ya. Dan sebaik-baik sedekah yang dilakukan dari orang yang tidak membutuhkannya. Nah, sebaik-baiknya sedekah yang dikeluarkan dari yang tidak membutuhkannya. Itu ya, bisa dipahami bahwa mulai bersedekah itu orang yang membutuhkan, ya, diberikan. Nah, sebelum orang itu membutuhkan, kita harus langsung memberikan. Jangan dulu dia udah sakit, udah sangat, kalau dalam bahasa Sunda ripuh sekali, ya, sangat susah, ya. Nah, baru kita memberi. Jangan. Jadi sebelum dia membutuhkannya langsung kita kasihkan, ya. Nah, di sini juga harus dijelaskan bahwa kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya. Nah, menjaga kehormatan diri kita, ya, maka Allah akan menjaga. Ini khusus bagi siswi, ya. Jadi jagalah kehormatan kita, jangan sekali-kali kita mengumbar harga diri kita kepada lawan jenis kita, kepada lelaki, ya. Karena kalau kita menjaga kehormatan, insya Allah Allah akan menjaga kehormatan kita, ya. Dari kita dulu berusaha, maka Allah akan menjaga, ya. Diingatkan, karena kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, nanti akan menyesal di kemudian hari, ya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan, ya. Di sini misalkan sudah merasa cukup, maka Allah, kalau kita ingin berusaha terus menerus, maka Allah akan memberikan jalan, ya. Jadi jangan merasa cukup, harus terus berjuang demi mendapatkan rezeki, dan rezeki itu bisa disodakokan, bisa berinfak, ya. Jadi jangan sampai kita merasa cukup, sudah cukup aja untuk memberikan kepada masjid, cukup aja memberikan kepada anak yatim, jangan gitu. Jadi harus memberikan kepada yang membutuhkan yang lainnya juga, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini, ya. Silakan dipahami dan dicatat. Yang pentingnya insya Allah nanti akan ada tugas menyusul berkenaan dengan video pembelajaran kali ini, ya. Baik anakku sekalian, kelas 8 Bapak cukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.